Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an tibyanan wa mau'izatan syifaan wa rahmatan. Salatullahu wa salamullahi ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Alhamdulillah, wa fillah rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Namun sebelum kita pada poin adab-adab membaca Al-Quran, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu muqaddimah tentang keagungan Al-Quran. Seorang muslim meyakini kesucian dan keutamaan kalamullah. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, meyakini tentang kesucian dan keutamaan, keagungan kalamullah, Al-Quran. Kalam yang paling utama dan sempurna, tidak ada celah dan tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mengenai ayat ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau mengatakan, kemudian Allah menjelaskan perinciannya. Dia berfirman, telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya sidqon wa adla, benar dan adil adalah benar dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Ini harus menjadi bagian dari keimanan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala sudah undang-undangkan, Allah Subhanahu wa taala sudah rambu-rambukan sebagai syariat di dalam Islam, semuanya penuh dengan keadilan. Ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an semuanya benar. Tidak ada yang lebih benar daripada berita-berita Allah yang dimuat di dalam berita yang mulia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan berita yang lain, kabar yang lain. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangannya. Kalau ada undang-undang, ada peraturan, selain Allah selain undang-undang, selain syariat, selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan melalui Al-Qur'an, dan mereka mengklaim bahwa undang-undang itu adalah undang-undang yang adil, maka ketahuilah itu adalah perkataan dan klaim yang batil. Tidak ada yang memiliki sifat sidqon wa adalah kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangan-larangannya, dengan bentuk kebenaran tertinggi dan dengan kebenaran yang paling mulia. Maka tidak mungkin merubahnya, dan tidak ada pendapat yang diusulkan yang lebih baik daripadanya. Dan di sini di dalam penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwas samiul alim, yang artinya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan dialah yang maha mendengar seluruh suara dengan bahasa yang berbeda-beda dan kepentingan yang bermacam-macam, lagi maha mengetahui zat yang ilmunya meliputi yang lahir, yang batin, yang lampau dan yang akan datang. Jadi tidak ada kata kadaluarsa di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu mengakomodir seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran isinya sudah tidak relevan dengan suatu zaman tertentu, kondisi tertentu, komunitas tertentu, pasti batil, pasti sesat, ya.
Kemudian Al-Quran merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Ini setiap kita mendengarkan khutbah, kita mendengarkan kajian, pasti, enggak pasti ya, tapi secara umum kita sering mendengar, amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya. Kemudian di dalam kalimat lain, riwayat lain, ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdhalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sama, yaitu Al-Qur'an merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an, pasti ia akan berada di atas keadilan dan jauh dari kezaliman. Tadi kita sudah singgung sidqon wa adla. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tentunya ini sudah menjadi sebuah pasangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai pembimbing bagi manusia, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai jalan hidupnya dalam segala aspek kehidupannya, maka hidupnya akan sukses di dunia hingga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini termasuk dalam bagian cerita panjang turunnya Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya turun bersama iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanit tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, sekarang aku turunkan kalian semuanya, ya, dan antar kalian pun akan terjadi permusuhan, tapi aku turunkan bersama turunnya kalian petunjuk. Salah satunya adalah Al-Quran yang di akhir zaman dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis tentunya, maka tidak akan pernah sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Terkadang kehidupan yang sempit itu diwujudkan dalam bentuk bencana-bencana dan musibah-musibah. Kekurangan harta, kehilangan nyawa, ya, kekurangan peri kehidupan. Dan terkadang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk istidraj. Kalau dalam orang Sundanya diogo, ya. Dianya orangnya bandel, ya, nakal, tapi tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kebutuhannya, tapi dalam rangka istidraj. Tapi jangan lupa bahwa pada akhirnya kalau dia tidak kekurangan harta sekalipun, pasti dia tidak akan tenang hidupnya, ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyampaikan kepada kita. Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit tadi, boleh jadi dalam bentuk fisik, tapi boleh jadi juga dalam bentuk psikologis. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini yang lebih berbahaya, yang kita sering sebut dengan keterpurukan ukhrawi. Ketika rohani kita sudah terpuruk, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan petunjuknya, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pegangan hidup, maka di dunia dia akan diberikan kesengsaraan, di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Di situ pun kita akan melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal pada waktu aku hidup di dunia aku bisa melihat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sampaikan bahwa iya, tapi saat ayat-ayatku datang kepada kalian, kalian tidak mau mengambilnya sebagai petunjuk, mengacuhkannya. Kemudian wafillah rahimani Allah yakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih.
Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebagai pegangan hidup. Kemudian ikhwafillah rahimani Allahikum, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang ayat yang tadi kita sudah bacakan, yaitu tentang waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka beliau mengatakan dalam menjelaskan kedua ayat ini, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah menjamin kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa-apa yang ada di dalamnya, bahwa dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Di dunia dia akan berjalan lurus, dan di akhirat dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, iwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Lalu apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran begitu mulia, di dalamnya mengandung keagungan, di dalamnya mengandung petunjuk, di dalamnya mengandung obat, di dalamnya mengandung mau'izah, pelajaran. Kewajiban kita yang pertama adalah mengimaninya. Mengimani Al-Quran dimulai dengan membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan pelajaran, mendapatkan mau'izah, mendapatkan ibrah di dalamnya. Tanpa membaca kita tidak bisa mendapatkan apapun di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran yang berisi petunjuk yang begitu syarat, begitu padat, semuanya penuh, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Siapapun yang berpegang teguh dengannya pasti akan selamat di dunia dan akhirat. Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan itu semuanya kecuali diawali dengan membacanya. Setelah membacanya kita renungkan, kita tadabburi. Nah, ini yang pertama, mengimaninya dimulai dengan cara membacanya, mentadaburinya, merenungkannya, mempelajarinya. Maka sebisa mungkin kita kejar, setelah kita sudah rajin membacanya, kita juga membuka-buka terjemahnya. Setelah membuka-buka terjemahnya, maksudnya dibaca ya, kemudian kita juga membaca tafsirnya. Jangan lupa juga ikut kajian, hadir tafsir yang disampaikan oleh para asatidz dan asatidzah. Kenapa? Agar apa yang kita pahami dari Al-Quran, apa yang kita pahami dari terjemah Al-Quran, apa yang sudah kita pahami dari tafsir Al-Quran itu sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Karena para ulama lah yang paling paham ya, karena secara sanad, secara silsilah mereka selalu ittiba terhadap para ulama sebelumnya hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada saatnya kita membaca, kemudian membaca ayatnya, membaca terjemahnya, kemudian tafsirnya, kita juga hadir kajian. Atau kalau memang kita memiliki kemampuan lebih, ya kita belajar di sebuah tempat, di ma'had, dengan pelajaran-pelajaran yang memiliki kekhususan di dalam mempelajari Al-Quran. Ada usul tafsirnya nanti gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana Al-Quran diturunkan, saat itu kejadiannya seperti apa, kemudian istimbat hukum yang diambil oleh para ulama seperti apa. Kalau kita memiliki kemampuan, baik kemampuan harta, kemampuan waktu, memiliki kemampuan pikiran dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas, yang terpenting kita tidak begitu saja membaca tanpa ada bimbingan, baik itu ulama atau bimbingan seorang guru atau bimbingan sebuah komunitas atau organisasi yang mereka lebih paham tentang isi Al-Quran secara tafsir ataupun secara pemahaman dan pengamalan. Baik, kemudian kewajiban kita yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Membaca sudah, mentadaburi sudah, memahami sudah, maka kemudian yang menjamin kita mendapatkan
keutamaan Al-Quran baik itu ketika di dunia maupun di akhirat adalah amalannya. Inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang munafik. Kita tahu kemudian kita mengamalkan. Ini juga yang membedakan kita dengan orang-orang yang tersesat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu mereka yang al-maghdub, orang-orang Yahudi, tahu tetapi tidak mengamalkan. Nah, ini. Dan ada ancaman tersendiri orang-orang yang hanya pandai berbicara tapi dia tidak mengamalkan. Nah, ini menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian yang ketiga, mendakwahkannya ke seluruh umat manusia, dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan seterusnya. Walaupun kita hanya mampu, kita hanya paham menyampaikan satu ayat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Mungkin kita tidak memiliki banyak hafalan, kita tidak memiliki banyak pemahaman di dalam Al-Quran. Sampaikan sebatas maksimal yang kita punya, yang kita miliki. Kita tidak boleh tasaddud, dalam artian kita memperberat diri, menyampaikan sesuatu hal yang kita tidak miliki, menyampaikan satu hal yang kita tidak pahami. Tapi apa yang sudah kita pahami, walaupun itu baru satu ayat, harus segera disampaikan. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balighu anni walau ayah. Demikian juga kalau kita masih punya simpanan satu ayat yang belum kita sampaikan kepada yang lain, balighu anni walau ayah. Jangan simpan walaupun itu tinggal satu ayat sekalipun. Sampaikan kepada umat. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada orang tersebut, terbuka hatinya dan dia menjadi orang yang baik. Dan semua apa yang kita usahakan dari dakwah kita, kita akan memetik pahalanya sampai waktu yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala menentukannya. Kemudian ikhwafillah rahimani Allahu wa iyyakum, itu sedikit tentang keagungan Al-Quran dan kewajiban kita kepadanya. Sekarang kita masuk kepada adab membaca Al-Quran. Tadi kita sudah sebutkan, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan, meraih kemuliaan yang ada di dalam Al-Quran, baik itu yang ada pada ayat-ayat yang kita baca ataupun isi dari Al-Quran, kecuali kita harus membacanya. Dan membaca ini mengharuskan kita menjaga adab-adabnya. Dan kita tahu di dalam satu hadis tentang sholat, Rasulullah SAW mengingatkan kita, orang yang selesai sholat itu terkadang hanya mendapatkan 1/10 pahala sholat. Ada yang hanya 1/9, hanya yang 1/8, hanya ada yang 1/7, ada yang 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 hingga setengahnya saja. Apa yang menyebabkan satu di antara mereka berbeda-beda dalam meraih pahala? Tentunya masalah menjaga kehusyuan dan juga keseriusan di dalam menjalankannya. Syarat ibadah yang sering kita sebutkan antara ada 3 dan ada 2. Syarat keberadaannya disebut dengan dia beneran sudah beribadah ketika ada syarat pertama, yaitu sidqul azimah, serius. Ya, serius. Mau sholat ya wudu terlebih dahulu, ini wajib ya. Maksudnya wudunya yang benar, kemudian pakai pakaian yang rapi, yang syar'i, pakai peci ya tentunya yang lurus. Bukan masih kayak begini sudah Allahu Akbar. Ya, atau apa ini namanya, kancingnya antara satu dan satunya berbeda tinggi dan rendahnya. Yang kayak begini akan membedakan antara mereka yang berpakaian rapi. Kalau di suatu daerah peci itu adalah salah satu penyempurna, pemantasan untuk sholat, pakai. Kalau di suatu daerah sarung itu adalah bagian dari kepantasan untuk sholat, pakai. Begitu. Tapi kalau di daerah yang tidak mensyaratkan itu dan itu dianggap sudah cukup, ya sudah cukup. Ya, tapi kalaupun pakai sarung, pakai peci di suatu daerah yang di sana memang itu menjadi suatu kepantasan tersendiri untuk melaksanakan sholat, pakai.
Itu contoh ya. Al-Quran pun demikian. Kita membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Yang satu menjaga adab-adabnya, yang satu kurang. Sidqul azimah. Ini penting sekali ya. Kemudian yang kedua yaitu ikhlas, yang ketiga mutabaah. Kita tidak sedang membahas ini sehingga kita tidak bahas secara detail tentang ini. Baik, ada membaca Al-Quran. Yang pertama, niat ikhlas tentunya. Mengharapkan ridha Allah dan bukan berharap yang lainnya, baik mencari dunia ataupun yang semisalnya. Bukan karena untuk meraih dunia. Dan dunia itu luas. Bukan hanya maksudnya harta, Ustadz. Mungkin enggak. Likes dan komen itu juga sudah cukup dikatakan sebagai mencari dunia. Saya di sini nggak nyari apa-apa, saya cuma nyari subscribers, nyari likes dan komen. Ya, ini juga perlu hati-hati. Bukan berarti kalau kita membaca kemudian dapat duit, Ustaz. Bukan. Ya, yang terpenting adalah dunia. Dunia itu apa? Ya selain tujuan akhirat. Hati-hati. Apalagi bagi kita mungkin ada di sebagian kita saja ya yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, suaranya itu bagus. Ketika diminta untuk antum coba baca seperti saya Sutias, langsung. Seperti saya Hudzaify, langsung. Seperti saya Hani Arifai, langsung. Persis. Ini ujian tersendiri ya, agak hati-hati maksudnya. Niat ikhlas. Kita tahu di dalam sebuah hadis panjang, orang yang akan dihakimi pertama kali itu ada 3. Orang yang alim, yang pertama kali apa? Mujahid fisabilillah, seolah-olah dia mujahid fisabilillah. Kemudian alim dan qori, orang yang seolah-olah pinter dan seolah-olah dia ahli membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah al-jawad, orang yang seolah-olah dermawan. Stressing point kita adalah mereka warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diadili pertama kali, yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ilmu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah pandai membaca Al-Qur'an, akan didatangkan dan akan ditunjukkan nikmat-nikmatnya di dunia. Tentang kepandaian dia, berpikirnya yang begitu cerdas, hafalannya yang begitu banyak, ya kemampuan berdebatnya yang begitu hebat, akan ditunjukkan. Suaranya yang begitu indah, ya, bisa menirukan semua para qori internasional, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian semua ini untuk apa? Ini untuk dakwah, ini untuk membaca Al-Quran. Maka di situ dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta. Sebenarnya bukan itu, tapi yang engkau cari adalah popularitas, ketenaran, dan itu sudah engkau dapatkan. Subscribe kamu ini sudah banyak banget, jutaan. Viewer kamu sudah banyak, jutaan. Itu sudah didapatkan. Likers kamu sudah banyak, ya. Komennya pun indah-indah, mendapatkan itu. Bahkan mendapatkan Qori Award, udah dapat itu. Tapi bukan karena aku gitu. Ya, ini maka diperintahkan kepada malaikat untuk diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini yang harus kita perhatikan, ikhlas, ya, ikhlas. Tapi juga bukan berarti menunggu ikhlas kemudian kita tidak membaca Al-Quran dan tidak belajar. Banyak hal keutamaan yang kita bisa dapatkan. Kita tinggal bagaimana belajar untuk ikhlas dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Kalau kita sudah mengikhlaskan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan beri. Selama hati kita ada taraddud, ada was-was, ini ikhlas apa enggak, beneran ya, dari lubuk hati yang paling dalam, insya Allah itu adalah sebuah keikhlasan. Tapi kalau sudah kita enggak ingat sama sekali dengan ini ikhlas apa enggak, ya ini hati-hati. Kemudian yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih sebelum membaca Al-Quran. Seseorang hendaknya membersihkan mulut dengan siwak atau yang lain
seperti sikat gigi dan kalau perlu dengan pasta gigi. Ya, ini kita perhatikan. Jadi kita niat banget mau membaca Al-Qur'an. Yang kita maksud membaca Al-Qur'an di sini adalah membaca Al-Qur'an yang memang kita menyengaja. Bukan membaca Al-Qur'an karena kita ada di suatu tempat dan di suatu keadaan yang mana di sana kita sangat butuh untuk membaca Al-Qur'an. Tahu-tahu kita ada di tegalan, ada di sawah atau di gunung gitu kan. Ini harus membaca apa? Al-Falaq, An-Nas, Qul Mu'awwidzatain ya, terus kemudian Al-Ikhlas, ayat kursi. Ya di situ ini keadaan yang lain. Tapi yang kita maksud memang kita mau menyengaja membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an. Seseorang hendaknya membersihkan mulut dengan siwak atau yang lainnya. Dan kalau perlu kita tajdid wudu. Walaupun kita tidak batal, kita perlu kita tajdid wudu agar kita fresh lagi, kita seger lagi. Di wudu itu juga disunahkan untuk siwak. Sebagaimana kita tahu bahwa laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wuduin. Ketika kita wudu, setiap wudu itu anjurkan untuk bersiwak. Kemudian kita nggak panjang-panjang ya. Yang ketiga adalah disunahkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Disunahkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Ini sekali lagi yang kita maksud adalah memang saat itu kita hendak menyengaja membaca Al-Qur'an. Ya. Namun jika membacanya dalam keadaan berhadas diperbolehkan, khususnya kita dalam kondisi tertentu di tempat tertentu, tapi dengan syarat kita tidak menyentuh mushaf. Membaca dengan menyentuh mushaf ini harus dibedakan. Membacanya saja kita sudah hafal, kita baca boleh, tapi kita membaca dengan menyentuh ini lain. Bahkan tanpa membaca kita menyentuh mushaf, ini kita sudah disyaratkan untuk bersuci. Ada mushaf ada di hadapan kita, tapi di tempat yang kurang layak. Tadi habis dipakai belajar anak kita angkat, kita pindahkan. Sebelum mengangkat dan kita memindahkan, kita harus bersuci terlebih dahulu. Nah, ini berbeda dengan antara membaca dan menyentuh. Kemudian yang keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan para ulama menganjurkan hendaknya kalau memang kita memang beneran niat ya serius membaca Al-Qur'an dalam rangka tilawah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang khusus mahdhah, maka kita mencari tempat yang bersih yaitu masjid. Walaupun di rumah nggak masalah, dan salah satu anjuran kita juga memperbanyak membaca Al-Qur'an di rumah agar rumah kita tidak menjadi rumah yang seakan kosong, rumah yang rusak, rumah yang angker, dan mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi tempat yang mulia, jauh dari setan dan yang semacamnya. Mengambil tempat yang bersih, khususnya masjid. Imam An-Nawawi bahkan memberikan saran kepada kita hendaknya seseorang ketika masuk masjid, apalagi untuk tilawah, segeralah berniat untuk i'tikaf walau lahdzatan, walaupun hanya sesaat. Ya, ini i'tikaf yang umum, bukan i'tikaf dalam rangka mencari Lailatul Qadar yang ingin 1 hari 1 malam atau yang 10 hari 10 malam. Walau hanya sesaat, seperti kita tadi masuk ke masjid, setelah berdoa, sholat 2 rakaat, kita niatkan untuk i'tikaf selama setengah jam. Itu sudah cukup ya. Itu keutamaan tersendiri. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat ketika membaca Al-Qur'an, duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Menghadap kiblat. Yang keenam, memulai membaca Al-Qur'an dengan membaca ta'awudz, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dibaca. Dan ini pun hukumnya sunnah, bukan wajib, tapi hendaknya sebagai adab kita terlebih dahulu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketujuh adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim
di setiap awal surat selain surat Baroah atau surat At-Taubah. Sebelum surat Al-Fatihah, sebelum surat Al-Baqarah, ya semuanya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bagaimana ketika kita membaca kemudian sudah sampai tengah-tengah? Ya, disunahkan tetap untuk membaca ta'awudz, tapi tidak harus membaca bismillah. Bagaimana kalau membaca bismillah? Apakah boleh atau bid'ah? Boleh. Ya. Di dalam sebuah kitab Fathul Mu'in, syarah dari Qurratul Ain, Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan, far'un wa tusannu atasmiyatu litilawatil Qur'ani walau min asna'i suratin fi sholatin au kharijiha. Ya, kita tetap disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim walaupun di pertengahan surat sekalipun. Adapun surat Baroah atau At-Taubah, maka hukumnya ada sebagian mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh membaca bismillah sebelum surat At-Taubah. Ingat-ingat, cuma satu surat, yaitu surat Baroah atau surat At-Taubah. Itu yang diharamkan atau dimakruhkan untuk membaca bismillah terlebih dahulu sebelum membaca surat tersebut, baik di awal maupun di pertengahan surat. Kemudian yang kedelapan, hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadaburi atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Di dalamnya penuh dengan pelajaran, di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan, di dalamnya ada peringatan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan yang akan menimpa mereka ketika mereka melakukannya, dan di dalamnya ada nasihat ketika mereka menginginkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Kenapa kita tidak mau merenungkannya? Ini tahdzir dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, memiliki akal. Ini saya bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau mengenai ayat tersebut. Beliau mengatakan, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan ilmu yang banyak, dan di dalamnya terdapat setiap petunjuk dari kesesatan, penawar dari segala penyakit, dan cahaya yang dapat dijadikan penerang di dalam berbagai kegelapan, serta segala hukum yang dibutuhkan oleh orang-orang mukallaf, oleh kita sebagai seorang mukmin. Dan di dalamnya juga terdapat dalil-dalil qat'i yang pasti untuk segala yang diinginkan, yang menjadikannya sebagai suatu kitab paling agung yang pernah mengetuk dunia semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka, kita manusia, memperhatikan ayat-ayatnya. Maksudnya adalah inilah hikmah diturunkannya Al-Quran ini, yaitu agar manusia merenungkan ayat-ayatnya lalu mereka mendapatkan ilmunya, dan agar mereka menghayati rahasia-rahasia dan hikmah-hikmahnya. Sebab sesungguhnya dengan menghayatinya, merenungkan makna-maknanya, dan kembali memikirkannya secara berulang-ulang, akan diketahui berkah dan kebaikan di dalamnya. Kalau kita membaca terjemahnya, tafsirnya kok masih biasa-biasa saja, ulang lagi. Nanti insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Ini menunjukkan anjuran atau himbauan untuk menghayati dan merenungkan Al-Quran, dan ia termasuk amal yang paling utama, dan bahwa bacaan yang disertai dengan penghayatan itu lebih utama tadi untuk mendapatkan pahala yang lebih daripada bacaan cepat yang maksud seperti ini tidak akan bisa dicapai. Maksudnya untuk mendapatkan pelajaran dalam Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan. Dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran
Maksudnya orang-orang yang berakal sehat dengan perenungan dan penghayatan yang mereka lakukan itu, mereka dapat mempelajari berbagai ilmu dan segala apa yang dicari. Ini membuktikan bahwa pelajaran dan manfaat dari Al-Quran itu dapat diperoleh tergantung kepada daya akal dan pikiran seseorang. Dan itu bisa diusahakan dengan apa? Terus mengulang-ulang ayat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma, ya warzuqni fahma. Itu selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, salah satu di antara nasihat para ulama tentang bagaimana saat kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, yaitu secara umum Al-Quran berbicara tentang perintah, baik itu perintah kepada kaum mukminin secara khusus maupun manusia secara umum. Ketika Al-Quran menyeru kepada kita sebagai seorang beriman, maka segera dengarkan dan katakan sami'na wa ata'na. Ketika Al-Quran berbicara tentang manusia secara keseluruhan, maka dengarkan baik-baik, karena setelah itu akan ada nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perintah, segera katakan sami'na wa ata'na dan kerjakan. Setidaknya kita sudah berazam untuk mengerjakannya. Dan ketika Al-Quran berbicara tentang larangan, segera katakan bahwa kita siap untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang tersebut. Bagaimana ketika Al-Quran berbicara tentang orang-orang kafir, mereka para munafik, para pendusta, maka di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita untuk mengenal mereka, mewaspadai mereka dan menjauhi mereka serta memusuhi mereka. Ini mungkin beberapa adab yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa pahami, kemudian kita bisa amalkan untuk mendapatkan limpahan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan sebagai bacaan Al-Qur'an sebagai ibadah. Mari kita jadikan sebagai isi dari Al-Qur'an itu sebagai pengamalan sehari-hari kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.